Ada orang melakukan pelanggaran HAM, melakukan pelanggaran etik di MK, di KPU, dipilih jadi pemimpin gitu kan. Jadi kalau ngelihat orang melanggar tuh ya biasa aja gitu. Kalau pemimpinnya juga pelanggar kok, ya jadi kalau masyarakatnya melanggar aturan-aturan ya sama. Pemimpinnya lebih parah dari warganya. Selamat malam semuanya. Hari ini Ratna Sarumpait bikin gara-gara lagi. Ya karena kalau kita inget nama Ratna Sarumpait gitu ya, otomatis kita jadi inget Pilpres 2019 gitu. Yang ada cerita prank operasi plastik. Yang katanya dipukulin sampai bonyok, ternyata oplas. Nah sekarang gitu ya, ini terjadi, keributan ini terjadi setelah pencoblosan, setelah Pilpres. Kalau sebelumnya 2019 itu sebelum pencoblosan, ini setelah pencoblosan. Dan Ratna Sarumpait setelah lama tidak ada beritanya di media, setelah dia di penjara, setelah keluar dari penjara dia kayak tenggelam gitu ya, kayak hilang, dimana kita juga nggak tahu dia ngapain gitu ya. Tiba-tiba hari ini semua media mainstream hampir semuanya memberitakan Ratna Sarumpait. Apa-apaan ini gitu. Ya karena Ratna Sarumpait ini di tengah hari raya Nyepi di Bali, dia maksa keluyuran naik mobil. Dan alasan dia naik mobil ketika dicegat sama masyarakat Bali gitu ya, sama pecalang, itu Ratna Sarumpait itu beralasan dia nyari ATM. Nyari ATM gitu. Ini alasan-alasan yang kayaknya udah lama kita nggak dengar gitu, karena ini tahun 2024 di mana semua warung, hampir semua toko itu sudah pakai QRIS. Semua tempat wisata beli karcis, beli apapun itu udah bisa pakai QRIS gitu. Atau bisa debit gitu kan. Ini ada orang gitu ya, mau nerobos atau mau keluyuran di hari raya Nyepi gitu, yang seharusnya semua orang nggak boleh keluyuran, nggak boleh ada yang keluar, dengan alasan mau nyari ATM. Ini sesuatu yang sulit untuk kita terima atau kita percayai ya, karena juga Ratna Sarumpait ini susah untuk bisa dipercaya gitu, karena sebelumnya dia menipu banyak orang. Prabowo aja ditipu gitu ya, siapa lagi? Fahri Hamzah, Fadlizon, wah pokoknya kubu Prabowo itulah ditipu semua sama Ratna Sarumpait gitu ya. Nah sekarang dia mau nipu masyarakat Bali apa gimana nih? Karena beralasan bahwa dia mau keluar gitu ya untuk nyari ATM. Padahal di tahun 2024 ini rasanya udah jarang sekali orang nyari ATM. Kalau ada dia ngambil, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Ya karena semua transaksi bisa transfer, bisa kirim semua gitu. Ngapain harus nyari ATM sih? Ya meskipun katanya menurut masyarakat di Bali gitu ya, yang bertugas di sana, si Ratna Sarumpait ini kooperatif, dia kemudian balik ke villa gitu ya, dan ya tetap aja gitu, karena banyak orang membicarakan, media memberitakan karena kesel sama wajahnya gitu, karena banyak orang ditipu sama dia gitu, termasuk wartawan-wartawan yang dulu memberitakan bahwa Ratna ini dipukuli. Itu banyak yang kecewa gitu. Jangan-jangan wartawan yang sekarang memberitakan Ratna itu masih kecewa gitu. Tapi apapun itu, yang namanya Ratna Sarumpait hari ini sukses menjadi pembicaraan setelah lama tidak ada beritanya apa-apa gitu. Jadi ya setelah keluar dari penjara, setelah prank nasional itu gitu ya, itu kan kemudian dia di penjara dan setelah itu nggak ada beritanya lagi. Nah hari ini baru muncul lagi, baru diberitakan lagi. Pertanyaannya, apakah ini tujuan dari Ratna Sarumpait untuk kemudian sengaja bikin gara-gara gitu ya di hari raya Nyepi? Jarang-jarang loh ada hari raya Nyepi terus kemudian ada orang sengaja nerobos kayak gini. Itu jarang-jarang loh. Baru Ratna Sarumpait nih. Apa jangan-jangan punya motif tertentu gitu ya, pengen dibicarakan lagi, karena sampai sekarang kan dia bingung mau ngapain kayaknya gitu. Tapi yang menarik perhatian saya adalah kalau Ratna Sarumpait ini saya nggak terlalu peduli gitu ya, biarin aja dia mau ngapain terserah lah gitu ya. Tapi yang menjadi menarik bagi saya adalah teman-teman di Bali gitu ya, ada teman penulis Word yang sebelumnya sudah bilang
izin pamit gitu ya, besok mau nyepi jadi nggak main medsos dan sebagainya. Gara-gara si Ratna Sarumpait ini gitu ya, dia jadi ngomel-ngomel itu. jadi ngomel-ngomel gitu. Dan ada teman juga di beberapa orang di Bali juga gitu, yang sebelumnya sudah mau nyepi gitu ya, udah gak mau main medsos seharian ya, gitu ya. Tiba-tiba mereka ngomel-ngomel bikin story semua. Jadi satu orang Ratna Sarumpait sukses membatalkan nyepi sebagian orang, ya nggak tahu berapa orang gitu, tapi teman-teman saya di Bali ada beberapa orang yang jadi ngomel-ngomel di tengah hari raya nyepi, yang semestinya mereka diam gitu ya, nggak main medsos, akhirnya main juga ngomel-ngomel gara-gara Ratna Sarumpait. Saya nggak tahu gitu, apakah ini bagian dari apa namanya penistaan agama, penistaan hari raya dan sebagainya, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya kelakuan Ratna ini sukses membatalkan beberapa orang di Bali gitu ya. Dan selain itu, kalau saya pribadi terus terang saya tidak emosi ngelihat muka Ratna Sarumpait gitu, karena ya apa yang mau emosi dengan orang ini gitu ya. Dia udah udah menipu banyak orang, sukses menipu capres waktu itu gitu kan. Jadi orang ini nih canggih gitu. Dan kalau kemudian sekarang dia bikin gara-gara lagi gitu ya, saya terus terang jadi nggak terlalu emosi atau biasa saja gitu, karena di Pilpres 2024 ini kita bisa menyaksikan ada orang yang melakukan pelanggaran HAM kemudian dipilih mau menjadi calon pemimpin di negara kita. Ada orang yang melanggar banyak aturan, yang mengubah undang-undang, yang melanggar aturan-aturan etik di MK dan KPU gitu ya, tapi kemudian dipilih jadi cawapres misalkan gitu ya. Jadi ya apa yang kemudian bisa membuat saya marah gitu melihat orang-orang, ada banyak orang-orang yang memilih para pelanggar-pelanggar ini untuk menjadi pimpinan tertinggi di negara kita. Jadi kalau ngelihat Ratna Sarumpait gitu ya, keluyuran di tengah hari raya nyepi gitu ya, itu kayaknya pelanggarannya tidak sefatal mengubah undang-undang, melanggar etik di KPU dan sebagainya gitu. Pelanggaran HAM, penculikan dan sebagainya. Itu tidak sefatal itu. Nah, orang yang melakukan pelanggaran sebanyak itu pun mau dipilih jadi pemimpin kok. Jadi ya saya merasa bahwa ya negara kita memang mungkin adalah negara yang seperti itu gitu ya, yang tidak terlalu peduli dengan aturan-aturan, dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada gitu. Mungkin ada juga sebagian orang bertanya gitu, aturan apa gitu? Aturan apa yang dilanggar? Jadi nggak usah heran gitu. Apalagi kalau kita ngelihat dari ini, bukan mau mengait-ngaitkan gitu, tapi ya susah untuk tidak mengait-ngaitkan gitu kan, karena di Pilpres 2024 di Bali itu kan yang menang adalah orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Mayoritas masyarakatnya memilih pelanggar untuk dijadikan calon pemimpin tertinggi di negara ini. Memilih orang yang merusak aturan, merusak demokrasi untuk dijadikan pemimpin. Dan kalau sekarang kemudian ada aturan hari raya nyepi itu nggak boleh keluar gitu ya, untuk masyarakat Bali gitu ya, apapun agamanya harus ikut dengan aturan yang ini yang ada gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang gitu ya nerobos aturan itu. Jadi kan kayak sebanding gitu. Mereka ada teman-teman di Bali memilih orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah sekarang di Bali terjadi pelanggaran dilakukan oleh salah seorang bernama Ratna Sarumpait. Ya, bahwa kemudian ada orang tersinggung, ada marah, ada yang sakit hati terhadap Ratna Sarumpait, ya wajar gitu, karena satu aturan yang sudah kita sepakati selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, memang harus dihargai. Dan kemudian ketika ada orang yang tidak mau menghargai itu, wajar kalau kemudian marah. Dan seperti itulah perasaan banyak orang-orang yang terlibat dalam pembuatan undang-undang Pilpres gitu ya. Mereka itu bukan satu dua orang, ada ratusan orang yang terlibat dalam pembuatan undang-undang, dan kemudian undang-undang itu diubah di MK, diubah di KPU, dan pelanggaran-pelanggaran itu menjadi seperti tidak ada masalah apa-apa. Bahkan tetap masih dipilih oleh orang-orang, dan juga ada orang-orang Bali yang memilih orang itu gitu ya. Jadi ya mungkin begitulah rasanya gitu ya, ketika ada orang yang melanggar aturan dan kemudian ada di tempat kita. Kita nggak suka itu gitu ya. Tapi ya kembali lagi, saya nggak mau mengaitkan bahwa ini adalah pesan semesta, wah ini adalah apa namanya
pelajaran kepada masyarakat Bali dan sebagainya. Saya nggak ingin mengaitkan ke sana. Tapi untuk situasi atau contoh terkait Pilpres 2024 ini kok kayaknya pas sekali gitu. Pas banget gitu. Ada orang yang melanggar aturan dipilih untuk jadi pemimpin. Dan sekarang ada orang juga melakukan pelanggaran aturan. Apa Ratna Sarumpait mau kita jadikan gubernur sekalian gitu atau gimana? Ya enggak lah, masa Ratna sih kayak nggak ada orang lain aja gitu ya. Sama lah, masa pelanggar HAM kayak nggak ada orang lain aja sih. Tapi ya begitu gitu, namanya demokrasi. Ya meskipun saya pribadi, meskipun saya tidak tersinggung, saya tidak marah dan sebagainya, ini bukan berarti saya mengajak masyarakat atau orang-orang untuk melakukan pelanggaran, enggak gitu ya. Tetap aturan-aturan harus kita taati gitu ya. Tapi kalau kemudian ada orang melakukan pelanggaran, entah kenapa saya jadi tidak terlalu emosi gitu. Kenapa? Ya karena di Pilpres tadi gitu. Ada orang melakukan pelanggaran HAM, melakukan pelanggaran etik di MK, di KPU, dipilih jadi pemimpin gitu kan. Jadi kalau ngelihat orang melanggar tuh ya biasa aja gitu. Kalau pemimpinnya juga pelanggar kok ya, jadi kalau masyarakatnya melanggar aturan-aturan ya sama. Pemimpinnya lebih parah dari warganya. Kalau Ratna Sarumpait melanggar aturan nyepi di Bali, calon pemimpin kita gitu ya, ini melanggar HAM, melanggar etik di MK, di KPU, pelanggarannya banyak, lebih banyak daripada Ratna Sarumpait. Jadi wajar gitu, jadi kayak biasa gitu, karena pemimpinnya pelanggar. Berbeda misalkan pemimpinnya bukan pelanggar aturan gitu ya, orang yang taat aturan, dan kemudian ada warga yang melanggar aturan. Nah ini harus kita hukum, kita harus beri pelajaran gitu. Tapi kalau pemimpinnya aja pelanggar, ya masa warganya yang melanggar lebih kecil mau dikasih pelajaran, mau dikasih hukuman gitu ya. Itu jadi kayak nggak sesuai gitu. Pelawang yang melanggar aturan aja dijadikan pemimpin kok. Ya ini seperti jadi sebuah konsekuensi gitu ya, bahwa kalau kita punya pemimpin yang melakukan banyak sekali pelanggaran, maka tolong jangan salahkan warganya yang melakukan banyak pelanggaran. Ya karena pemimpinnya juga melakukan pelanggaran gitu. Ya tapi sekali lagi gitu ya, ini bukan dalam rangka untuk mengajak orang untuk melakukan pelanggaran, enggak gitu. Cuma ya kita harus bisa lebih menerima saja bahwa di negara kita ini yang namanya aturan, etika, apa itu etika? Etik dasmu gitu kan. Ya jadi ya semoga kita menjadi lebih lebih sabar, lebih bisa memaafkan orang-orang yang melakukan pelanggaran, karena pada dasarnya orang yang melakukan banyak sekali pelanggaran dipilih oleh orang-orang atas nama demokrasi menjadi pemimpin di negeri ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.